Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, dalam video ini saya akan membahas tentang sebab dinamakan insan dan dimensi atau keterbatasan insan. Sahabat-sahabatku, sampai sejauh ini tahukah kita mengapa kita dinamakan insan? Apa yang melegitimasi, apa yang mendasari dan menjustifikasi bahwa kita ini adalah insan? Apa buktinya kalau kita ini adalah seorang insan? Paham nggak kita? Apa yang dimaksud dengan insan itu? Dan dimensinya tentunya. Sampai sejauh ini kita sendiri nggak tahu. Kita sendiri belum mengenal diri kita sendiri. Nah, dalam pembahasan kali ini akan kita tuntaskan, ya, akan kita selesaikan misteri makhluk yang bernama insan ini. Nah, jangan-jangan nanti kalau ada lagi makhluk yang mengklaim, oh bukan kalian insan itu, tapi kami, katanya. Gitu kan. Bisa saja itu terjadi kan. Atau jangan-jangan sebenarnya kita ini adalah monyet. Ya, seperti yang dikatakan Darwin. Atau jangan-jangan kita ini adalah sapi sebenarnya, bukan insan gitu. Nah, ini semua kan perlu legitimasi. Legitimasi ini dari mana? Tentu dari Allah dong. Mari kita perhatikan firman Allah di surat Toha ayat 115. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa akan perintah itu, dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat. Nah, di situ ada kata fanasia, ya. Kita simpan dulu. Kita lanjut kepada surat An-Nisa ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqa insanu dha'ifa. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu. Dan insan itu tercipta bersifat dhaif. Dhaif tidak kita terjemahkan dahulu, ya. Karena dhaif selama ini diartikan dengan lemah, katanya. Apa iya? Benarkah? Tepatkah terjemahan dhaif
adalah lemah. Nanti akan kita bahas secara tuntas. Sahabat-sahabatku, kita simpulkan sekarang. Dasar pengambilan kesimpulan agar menyeluruh serta terpahami dengan sempurna sesuai dengan prinsip dasar Al-Quran sebagai huda linnas, pedoman insan, bayinah minal huda, keterangan dan penjelasan detail dari hudan dan furqan, sarana pembeda untuk pembatas yang benar dan yang salah, selektif dan isolatif. Maka dua ayat yang telah disebutkan terdahulu akan kita paparkan secara eksplisit dan implisit sebagai berikut. Surat Thaha ayat 115 dijelaskan bahwa telah ada janji atau komitmen sebelumnya. Kemudian terjelas satu proses yang ditandai dengan huruf fa sebelum nasiat. Fa itu adalah proses. Di tengah-tengah proses terjadilah dan terbukti adanya kedoifan yang berakibat nasia, dan semuanya disebabkan belum berfungsinya azam. Jadi jelas nasia atau dimensi insan terjadi disebabkan oleh belum azam pada janji atau komit atau sumpah atau syahadah dengan Allah. Terus ayat yang kedua, An-Nisa 28. Relevasikan dengan yang menyatakan bahwa agar insan tidak merasa kesusahan maupun keberatan serta kepayahan dalam menjalankan statusnya sebagai khalifah. Jangan. Insan dalam menjalankan tugas khalifahannya jangan ada kesusahan. Maka Allah jadikan insan bersifat terbatas dan punya keterbatasan. Ya. Jadi doif itu artinya bukan lemah. Doif itu artinya terbatas dan punya keterbatasan atau punya batas-batas. Seyogi kita merasa bersyukur. Kenapa enggak? Bayangkan bila saja mata ini tidak punya batas, segala yang di alam ini terlihat, ya, terlihat terus oleh mata, bakteri, atom, sel-sel, ya organik maupun yang anorganik, segala peristiwa tervisual residen di mata, atau segala bentuk dan jenis suara, frekuensi tak terbatas menembus telinga, atau semua aroma, bau sedap terendus, tercium oleh hidung, atau tenaga fisik dan fisika serba tak terbatas, dan lain sebagainya, apa jadinya hidup dan kehidupan ini? Coba bayangkan. Nah, maka kita memang harus dibatasi. Akhirnya tinggal kedewasaan, kesadaran, kejujuran, dan keikhlasan jua yang mampu menangkap maknawiyah ayat Allah di An-Nisa ayat 28 tersebut. Nah, sebab batas yang pasti menjadi batasan hidup ini harus didudukan hanya sebagai Abdullah, agar keterbatasan ini menjadi pembatas kita. Itulah definisi kita. Jadi kalau ditanya, siapa kamu? Saya adalah Abdullah. Itulah batasan kita, yang khalifatullah. Nah, untuk itu semuanya lah mengapa Allah memberikan kepada insan ad-dinul Islam, yang dinullah, untuk jadi pandangan hidup dan tangkon hidup dan kehidupan yang telah dibatasinya pula dengan batasan akurat, yaitu kitabullah dan sunnah. Sunnah itu adalah operasional Rasul Allah. Jadi jelas bahwa nasia atau dimensi insan tetap disebabkan oleh belum berpegang teguh pada yuridullah dengan ad-dinullah yang telah baku standarnya di kitabullah dan uswatun hasanah Rasulullah secara kafah. Nah, jadi fenomena dimensi insaniyah sangat banyak dibayang Allah dalam Al-Quran. Ya, sebab salah memahami atau menerima
doa fatul insan. Nanti akan kita bahas dalam kajian yang selanjutnya. Oke, sampai di sini. Ya, kalau yang belum paham boleh japri saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.